Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat kepada kita, nikmat berpuasa, nikmat sehat, nikmat bertadarus, nikmat Islam dan juga nikmat iman. Tentunya mari kita sama-sama berlomba untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada edisi kurma kali ini kami diamanahkan untuk sedikit berbagi perihal puasa, dan tema kali ini yang diamanahkan kepada kami yaitu puasa tangan dan kaki. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah menerangkan bahwa ada 3 golongan dan tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa umum, atau lebih tepatnya orang-orang awam kebanyakan, seperti itu. Yang kedua adalah puasanya orang-orang yang khusus. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berpuasa secara istimewa atau khususil khusus. Nah, yang pertama kami sedikit terangkan bahwa untuk puasa orang awam atau kebanyakan adalah puasa orang yang hanya sebatas menahan lapar dan juga dahaga, dan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kita. Mereka tetap berpuasa, menahan lapar, haus, tapi belum bisa menjaga emosinya, masih marah dan seterusnya. Yang kedua adalah puasanya orang khusus. Orang khusus ini lebih tinggi tingkatannya daripada puasanya golongan yang awam tadi. Nah, selain menjaga puasa, menahan lapar dan haus, kelompok ini atau golongan ini juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga membatalkan pahala puasa, yaitu dengan cara menjaga lisannya, menjaga pandangannya, pendengarannya, dan juga menjaga pergerakan tubuhnya, baik itu kaki maupun juga tangan-tangannya. Dan inilah yang kemudian golongan yang berpuasa seperti ini adalah puasanya orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu di antaranya. Dan yang terakhir adalah puasa golongannya orang-orang yang istimewa. Dan istimewa ini menjadi puasanya para nabi, para sahabat. Karena apa? Karena selain menjaga puasa, menahan lapar, menahan haus, juga menjaga segala aktivitas tubuhnya, menjaga pendengaran dan sebagainya, akan tetapi juga menjaga hati dan pikirannya hanya tertuju satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cukup tinggi derajatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi minimal kita bisa berusaha lah, berupaya untuk kemudian bisa menjalankan puasa ini sebaik-baiknya. Nah, kembali kepada tema bahwa kali ini temanya puasa kaki dan tangan. Tadi sempat disampaikan bahwa menjaga
anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak baik itu ada dalam golongan orang yang berpuasa secara khusus. Salah satunya puasa tangan dan kaki. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tangan dan kaki ini menjadi anggota tubuh yang paling aktif dan juga paling banyak pergerakannya. Tentunya ada banyak hal-hal yang kemudian kita lakukan dengan menggunakan tangan kita dan juga melangkahkan kaki kita untuk tujuan sesuatu hal, dan itulah yang kemudian akan mempengaruhi pahala puasa kita. Tentunya kita sama-sama berharap bahwa setiap aktivitas kita tentunya mengundang pahala dan juga bermuatan hal-hal yang mengandung amal soleh seperti itu. Apa yang kemudian harus kita jaga supaya tangan dan kaki kita itu bisa mempengaruhi kualitas pahala kita atau menambah pundi-pundi pahala kita. Yang pertama tentunya kita bisa membersihkan dan mensucikan tangan dan kaki kita. Dan tentunya sebagai seorang muslim kita menjalankan sholat 5 kali dalam sehari, berwudu dan seterusnya, itu juga sebagai salah satu upaya kita untuk membersihkan kaki tangan kita dari segala najis dan juga hal-hal yang kemudian bisa mencegah kepada hal-hal keburukan seperti itu. Terus yang kemudian kaki dan tangan kita ini juga harus kita berikan semacam perawatan seperti itu dengan cara mungkin bisa berolahraga atau juga bisa melakukan peregangan-peregangan supaya dalam melakukan hal-hal kebaikan tidak terhambat karena salah satu hal seperti sakit atau mungkin pegal-pegal sehingga aktivitas kita menjadi terhambat. Dan yang terakhir mungkin bagaimana kaki dan tangan kita ini bisa membawa kita atau mengarahkan kita kepada aktivitas-aktivitas yang di sana menjadikan pahala, misalkan membaca Al-Quran, terus kemudian menggunakan HP, scroll HP dan menyimak HP, hal-hal yang berguna tentunya ya, dan ini yang kemudian bisa menjaga puasa kita. Terus kemudian langkah kaki kita digunakan ke majelis ilmu, bersilaturahmi, terus kemudian mengantar keluarga misalkan ke pasar, belanja dan seterusnya, bermain dengan anak-anak kita, dan itu juga menjadi hal-hal positif yang tentunya insya Allah akan memberikan kualitas puasa kita menjadi lebih bermakna seperti itu. Baik, demikian kiranya apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.